Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. Vlog Ujang Sel. Hari ini vibes-nya beda bro. Masih dalam suasana lebaran 2026. Kita lagi ada di salah satu ikon paling legendary di Batam. Yup, this is it. Jembatan Barelang. Tempat yang bukan cuma sekadar jembatan, tapi jadi saksi perjalanan waktu, sejarah, dan keindahan Batam dari dulu sampai sekarang. Di video kali ini, kita bakal update kondisi terbaru tahun 2026. Mulai dari jembatan 1 sampai jembatan 2 dulu. And yes, nanti kita lanjut terus sampai jembatan Nas. Buat kalian yang belum tahu, jembatan Barelang ini adalah rangkaian 6 jembatan ikonik yang dibangun sejak 1997 menghubungkan Batam, Rempang, sampai ke Galang. Dan yang bikin makin keren, jalur ini melewati pulau-pulau kecil seperti Tonton, Nipah, dan Sitoko yang jadi bagian dari perjalanan epik di kawasan seluas 715 km persegi. So guys, this is not just a trip. Ini adalah exploration, nostalgia, and real update 2026 dari Batam. Jadi siapin kopi kalian, nikmatin perjalanan ini. Let's go! Roda berputar di jalan yang sama, mengejar waktu yang tak pernah menunggu. Lampu merah jadi jeda sejenak untuk hati yang lelah, tapi tak mau menyerah. Langit jingga menggantung di atas, seperti janji yang hampir terlepas. Aku lihat wajah di balik kaca, semua punya cerita, tapi memilih diam saja. Dan sore ini terasa berbeda, seolah berkata sudah tak apa. Nah guys, kita udah cabut dari simpang Barelang Tembesi dan sekarang kita gas menuju jembatan 1 Barelang. Jaraknya sih cuma sekitar 8 atau 10 km. Waktu tempuh ya sekitar 10-15 menit, tapi itu kalau kalian nggak berhenti-berhenti ya. Kalau tipe kita-kita nih, lihat warung dikit berhenti, lihat laut dikit berhenti, lihat yang bening-bening, maksudnya air laut ya, bisa-bisa 1 jam sendiri baru nyampe. Sekarang kita lagi masuk ke jalan Trans Barelang. Jalannya lurus, lebar, mulus. Ini jalan tuh cocok banget buat yang lagi galau, yang lagi butuh healing, atau yang lagi pengen kabur bentar dari cicilan. Coba lihat kiri kanan, masih banyak pepohonan hijau, kebun, suasana adem. Ini tuh vibe-nya kayak ya, hidup tenang tapi isi dompet tetap berjuang. Kadang juga kita lewat perumahan warga yang suasananya damai banget, beda sama hati yang ya sudahlah, kita lanjut aja. Sinar jingga jatuh di ujung jalan, membelai hari yang mulai kelelahan. Langkah kaki tak lagi terburu, menikmati waktu yang lewat satu-satu. Angin sore bawa cerita lama tentang tawa yang pernah ada. Aku diam di antara ramai, menyusun rasa yang tak selesai. Tapi serius nih, yang paling bahaya di jalan ini bukan tikungan, bukan juga polisi tidur, tapi warung seafood. Ini nih godaan terbesar. Awalnya bilang, gas langsung ke jembatan. 5 menit kemudian, bang, kepiting 1, kerang 1, cumi bakar 2 ya. Kalian pasti pernah kan kayak gitu? Ya ngaku aja di komentar. Sekarang kita lanjut lagi. Di depan mulai kelihatan perbukitan kecil, dan di sela-sela itu udah mulai muncul pemandangan laut. Wah, ini sih kalau bawa motor sore-sore langsung berasa jadi tokoh utama film kehidupan. Angin sepoi-sepoi, matahari mulai redup. Ini bukan sedih ya, ini romantis versi anak jalanan Batam. Langitnya juga udah mulai berubah warna, dari terang jadi agak keemasan. Golden hour guys. Muka jelek pun bisa jadi estetik di jam segini. Dan tanpa kita sadari, serius, ini bukan settingan. Di depan sana mulai kelihatan jembatan 1 Barelang. Wah, ini dia nih, ikon Batam yang kalau belum kesini, berarti kalian belum sah jadi anak Batam. Nah, di next scene, kita bakal berhenti dan kita explore lebih dalam, mulai dari suasana, spot foto, sampai siapa tahu nemu jodoh di sini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di channel Vlog Ujang Sel. Menyambut malam tanpa suara,
Wajah-wajah pulang ke tujuan, membawa lelah dan harapan. Aku masih di tempat yang sama, menikmati detik yang sederhana. Nah guys, akhirnya kita sudah tiba nih. Motor kita udah masuk ke area jembatan 1 Barelang. Dan wow, ramai banget bro. Ini kayak bukan jembatan lagi, ini udah kayak tempat nongkrong nasional Batam. Lihat tuh kiri kanan, motor parkir, mobil parkir, orang nongkrong santai. Padahal katanya di sini nggak boleh parkir ya kan? Tapi ya namanya juga manusia. Plus pemandangan bagus. Masa lupa aturan dikit? Tapi serius, kalian kalau kesini tetap utamakan keselamatan ya. Nah, yang bikin makin hidup suasana di sini, pedagang, ada yang jualan pakai motor, sate, minuman dingin, cemilan, gorengan, lengkap banget. Ini kalau lapar di sini, itu bukan karena nggak ada makanan, tapi karena nggak ada duit. Ngomong nih guys, coba jawab di komentar. Kalian kalau ke Barelang itu nongkrong doang, atau langsung makan, atau jangan-jangan datang cuma buat kenangan sama mantan? Karena jujur aja ya, tempat ini tuh bukan cuma jembatan, tapi juga tempat penuh kenangan banyak orang. Ada yang pertama kali pacaran di sini, ada yang nembak di sini, bahkan ada yang putus juga di sini. Lengkap paketnya. Nah sekarang gue mau nanya lagi nih, siapa yang pernah kesini malam-malam? Dan siapa yang pernah kesini sendirian sambil mikir hidup? Ngaku ya, jangan diem aja. Tapi guys, biar makin seru dan dapat view lebih keren, kita nggak lama di jembatan 1 dulu. Kita langsung lanjut ke jembatan 2. Karena rencananya kita mau terbangkan drone dari sana. Guys, kita lanjut. Roda berputar di jalan yang sama, mengejar waktu yang tak pernah menunggu. Lampu merah jadi jeda sejenak untuk hati yang lelah tapi tak mau menyerah. Langit jingga menggantung di atas, seperti janji yang hampir terlepas. Aku lihat wajah di balik kaca, semua punya cerita, tapi memilih diam saja. Dan sore ini terasa berbeda, seolah berkata sudah tak apa. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di jembatan 2 Barelang. Dan ternyata di sini juga sama ramainya. Banyak yang nongkrong, banyak yang santai, banyak juga yang jualan. Ini sih udah fix ya, Barelang itu bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat pelarian paling aman dari suntuk. Anginnya enak, view-nya dapet, dan suasananya tuh bikin betah banget. Coba kalian jawab lagi nih. Kalian lebih suka nongkrong di jembatan 1 atau jembatan 2? Atau tim yang langsung keliling sampai jembatan 6? Nah sekarang momen yang kita tunggu-tunggu. Kita mau terbangkan drone dulu guys. Semoga nggak nyangkut ya. Kalau nyangkut, konten kita berubah jadi drone hilang di Barelang. Doain aman ya guys. Oke, kita siapin dulu. 3, 2, 1. Oke guys, kali ini kita serius dulu ya. Tapi santai aja, nggak tegang kok. Soalnya sayang banget kalau kita kesini cuma nongkrong, tapi nggak tahu cerita besar di balik jembatan Barelang ini. Jadi guys, jembatan 1 Barelang ini punya nama resmi, Jembatan Tengku Fisabilillah. Ini adalah jembatan utama dan paling ikonik yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton. Panjangnya sekitar 642 meter dan yang bikin keren banget, ini adalah jembatan tipe cable stay, alias jembatan dengan kabel penahan yang besar itu loh, dengan 2 tiang setinggi 118 meter dan bentang utama sekitar 350 meter. Makanya kalau kita lihat dari jauh, kesannya tuh megah, gagah, dan ikonik banget. Nah lanjut ke jembatan 2, namanya adalah Jembatan Narasinga. Fungsinya menghubungkan Pulau Tonton ke Pulau Nipah. Panjangnya sekitar 420 meter dengan bentang utama 160 meter dan desainnya beda nih guys. Kalau tadi cable stayed, yang ini pakai balanced cantilever box girder. Bahasanya emang ribet ya. Intinya sih tetap keren dan kuat banget. Sekarang kita bahas yang paling penting, sejarahnya. Jadi guys, jembatan Barelang ini bukan dibangun sembarangan. Ini adalah proyek besar yang dimulai sekitar tahun 1992 sampai 1998. Dan yang bikin bangga, proyek ini diprakarsai oleh B.J. Habibie. Yes,
Presiden kita yang jenius itu tujuannya bukan cuma buat jalan-jalan, tapi untuk mengembangkan Batam sebagai kawasan industri dan membuka akses ke pulau-pulau seperti Rempang dan Galang. Dan yang paling gokil, jembatan ini adalah karya anak bangsa, dibangun oleh insinyur Indonesia sendiri tanpa bantuan tenaga ahli asing. Jadi ini bukan cuma jembatan, tapi juga simbol kebanggaan teknologi Indonesia. Sekarang fungsinya mungkin udah berkembang ya, nggak cuma untuk industri, tapi juga jadi ikon wisata paling terkenal di Batam. Apalagi kalau sore hari kayak sekarang atau malam hari penuh lampu. Ini tempat auto jadi spot foto, nongkrong, sampai tempat kenangan banyak orang. Nah sekarang gue mau tanya nih ke kalian. Kalian baru tahu sejarahnya sekarang? Atau udah sering kesini tapi nggak pernah tahu ceritanya? Jujur aja ya. Jadi guys, setelah kita tahu ceritanya, sekarang kita nggak cuma lihat jembatan, tapi kita lihat ini sebagai karya besar, sejarah, dan kebanggaan Batam and Indonesia. Oke, habis ini kita lanjut lagi. Kita bakal lihat dari atas lewat drone tadi, biar makin kelihatan megahnya dari angle berbeda. Stay tune terus di Vlog Ujang Sel. Angin berlayar membawa rindu, menyentuh dermaga yang pilu. Di sela cahaya lampu kota, ada cinta yang rapuh tak terucap kata. Kita belajar dari ombak yang pecah namun kembali tegak. Cinta itu sulit seperti laut memeluk langit, dekat namun tak menyatu, perih namun selalu dirindu. Batam bergerak, maju tak gentar, meski hati retak bergetar. Di sela waktu yang tak pasti, kita tetap berdiri, mencintai lagi. Gedung tinggi menatap senja, seolah tahu rahasia jiwa tentang janji yang gugur pelan, tentang rindu yang tak tersampaikan. Aspal hitam menyimpan cerita, langkah-langkah yang pernah kecewa. Namun kota ini tak berhenti, ia tumbuh meski hati tersakiti. Cinta tak mudah dimiliki, mengapa kita tetap kembali? Karena di setiap luka yang dalam ada cahaya yang diam-diam menenangkan. Di antara laut dan luka, kita memilih untuk percaya. Oke guys, sekarang kita turun dari motor dan kita lanjut jalan kaki santai di tepi jembatan Barelang. Pelan-pelan aja, biar vibes-nya dapet. Dan wah gila sih, di sini tuh ramai parah. Lihat kiri, orang duduk. Lihat kanan, orang duduk. Lihat depan, orang duduk lagi. Ini kayak festival duduk nasional Batam. Ada yang santai sama temen, ada yang pacaran, ada juga yang sendirian sambil bengong, entah lagi mikirin masa depan atau
mantan. Dan yang bikin makin hidup suasana, beda gang lagi. Serius guys, ini bukan cuma jembatan. Ini udah kayak food court berjalan. Ada yang jual jagung bakar, minuman dingin, sate, cemilan. Lengkap banget. Ini kalau kita kelaparan di sini, itu fix salah kita sendiri. Tapi jujur ya, jalan kaki di sini tuh enak banget. Angin laut kena muka. Suara kendaraan lewat, ditambah suara orang ngobrol di sekitar. Ini tuh vibe-nya simple, tapi ngena banget di hati. Nah sekarang, mumpung lagi di sini, kita sekalian foto-foto dulu lah ya. Kalau ke Barelang nggak foto, itu sama aja kayak ke warung tapi nggak jadi beli. Guys, ambil angle, senyum dikit, edit nanti biar glowing. Oke guys, habis foto-foto, akhirnya kita nggak kuat juga beli jagung bakar. Ini wajib sih. Ritual tak tertulis kalau ke Barelang. Duduk santai, makan jagung, lihat laut. Ini baru namanya hidup versi sederhana, tapi bahagia. Oke guys, nggak kerasa ya, dari perjalanan, nongkrong, sampai jalan santai. Hari ini kita habiskan waktu di Jembatan Barelang yang selalu punya cerita. From zero plan sampai jadi full experience yang nggak terlupakan. Ini bukan cuma soal tempat, tapi soal moment, vibe, dan kenangan. So guys, kalau kalian lagi di Batam, don't forget, take your time, come here. Enjoy the view and feel the moment. Dan seperti biasa, hidup itu nggak harus mewah. Yang penting ada waktu buat nikmatin. Gue Ujang, pamit dulu. Thank you for watching. See you in the next video. Dan jangan lupa like, comment, share, and of course, subscribe vlog Ujang Sel.